Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Nah, wargi Bandung seperti biasa tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan membagikan informasi menarik untuk kita simak. Dan hari ini Ngariung ada di Mall Pelayanan Publik. Kita akan berbincang lagi mengenai akselerasi ekonomi di Kota Bandung, tentunya dalam segmen Bandung Beraksi, bincang seputar akselerasi ekonomi. Wargi Bandung kembali lagi di segmen Bandung Beraksi, bincang seputar akselerasi ekonomi. Nah, kalau misalkan kita udah ada di segmen Bandung Beraksi, tentunya kita akan membahas mengenai akselerasi ekonomi di Kota Bandung. Karena memang di tahun-tahun ini akselerasi di Kota Bandung ini sedang giat-giatnya, sedang kencar-kencarnya dilakukan khususnya oleh pemerintah Kota Bandung melalui kegiatan-kegiatan ataupun usaha mikro kecil, yaitu oleh UMKM. Kalau misalkan sebelumnya nih kita selalu ngobrol barengan sama pelaku UMKM, juga sama Disdagin ataupun Diskop KUKM. Kalau misalkan sekarang kita akan lebih membahas mengenai investasi, karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa kalaupun memang suatu UMKM ini bisa berkembang sendiri, tapi kalau misalkan kita ingin melakukan scale up ataupun juga pengen modalnya ataupun ingin untungnya lebih besar, kita memang harus bekerja sama dengan investor seperti itu. Tapi bagaimana mekanismenya? Langsung aja kita bakalan ngobrol sama narasumber kita pada hari ini, ada dari DPM PTSP dan juga dari pelaku investornya sendiri. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan ini hari ini kita ada berempat bakalan membahas tentang akselerasi ekonomi, khususnya investasi di Kota Bandung. Karena memang investasi ini adalah salah satu bidang yang memang digemari sama milenial nih Pak. Karena memang sebagian besar penonton kita ini milenial. Tapi gimana sistemasinya kita harus bahas dengan pakarnya sendiri. Nah, ini kita sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa akan membahas mengenai investasi di Kota Bandung sendiri. Tapi sebelum itu, biar enak mungkin Pak, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, mulai dari Bapak, nanti ke Mas. Silahkan. Terima kasih Mbak Adel. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini mendapat kesempatan berbincang di Ngariung ya, Mbak Adel ya. Betul. Akselerasi ekonomi. Akselerasi ekonomi. Nama saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas DPM PTSP Kota Bandung. Baik. Baik, Mbak Adel. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyid. Saya di sini mendampingi Pak Kadis kami dan saya saat ini menjabat sebagai koordinator PLT, koordinator pengembangan penanaman modal. Oke. Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Zevanya Putra atau biasa dipanggil Zeva. Saya sendiri dari seorang pelaku usaha ya atau pemilik perusahaan yang mayoritas bergerak di bidang teknologi. Jadi untuk Bandung Beraksi kali ini kita ada di Mall Pelayanan Publik setelah launching ya Pak di bulan Agustus lalu. Ini memang trafiknya udah mulai ramai banget ya Pak ya. Banyak masyarakat yang datang ke Mall Pelayanan Publik. Tapi mungkin perlu diinformasikan juga nih Pak, karena mungkin ada juga wargi Bandung, sebagian wargi Bandung yang belum tahu fasilitas apa di Mall Pelayanan Publik. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Adel. Alhamdulillah nih hari ini kita dapat kesempatan bisa mensosialisasikan kembali keberadaan Mall Pelayanan Publik di Kota Bandung. Jadi alhamdulillah Kota Bandung ini sebetulnya sudah memiliki ada 2 layanan. Yang pertama MPP yang ada di Jalan Cianjur nomor 34, Mall Pelayanan Publik. Dan yang kedua berada di kawasan Bandung Timur, namanya Gerai Pelayanan Publik. Tepatnya di Sumarekon. Nah, alhamdulillah setelah melakukan uji coba di awal tahun dan kemarin di bulan Agustus ya kalau tidak salah, kami meresmikan launching MPP ini. Dan alhamdulillah layanan kami di sini ada 26 tenan. Ada 26 tenan, ada 2 pojok
Yang pertama pojok Dekranasda, Ya. dan yang kedua adalah pojok investasi. Ya. Pojok investasi. Nah, di 26 tenan itu alhamdulillah warga Kota Bandung bisa datang pada satu lokasi. Ya. Itu dilayani oleh 26 tenan. Jadi ada Disduk Capil di sini, ini yang ada di depan kita. Ya. Bisa melayani administrasi kependudukan. Ya. Kemudian juga ada dari imigrasi untuk memperpanjang paspor atau bikin paspor bisa Ya. dilaksanakan di MPP. Kemudian juga dari Polrestabes. Ya. Ini ada perpanjang untuk SIM. Kemudian juga ada dari instansi internal sendiri, Ya. dari BKAD, dari Disdagin, kemudian dari Dinas Tenaga Kerja. Kemudian juga dari perusahaan juga ada, dari Tirtawening, Ya. PDAM, kemudian dari BPOM BPJS, ya, BPOM. kemudian BPJS lengkap di sini. Ya. BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan juga ada di sini. Oke. Kemudian tak lupa ada satu lagi, ini menarik, warga Kota Bandung yang mau menikah juga bisa Bisa di sini ya Pak ya? dilayani di sini. Dan ada Oke. ruang untuk akad Ya. nikah. Oke. Nah, ini difasilitasi oleh dari Kementerian Agama ya. Ya. Jadi memang waktu launching MPP juga Ya, ada pernikahan ya Pak ya? Pernikahan waktu itu. Sebagai gongnya untuk membuka Iya, gitu ya Pak? betul, ya. Oke, nih Pak, untuk 26 gerai dan juga pojok dari Dekranasda ataupun investasi sendiri. Sebenarnya apa sih Pak peran dari Mall Pelayanan Publik sendiri untuk mendukung para pelaku UMKM Pak khususnya? Ya, kami emang sesuai tusi kami ya. Ada 2 core bisnis di kami, yaitu yang pertama kaitan dengan bidang penanaman modal. Yang kedua kaitan dengan pelayanan terpadu satu pintunya. Nah, jadi alhamdulillah kita selalu berupaya memberikan layanan yang terbaik, mudah, cepat, dan memberikan kepastian. Layanan yang kami berikan ada beberapa inovasi yang sudah kami buat. Yang pertama, sebagaimana kita bersama di tahun 2020-2021 itu saat pandemi COVID melanda, layanan tatap muka juga kami tutup kan, karena juga karyawan kami juga ada, karyawati kami ada yang kena COVID waktu itu. Tapi tidak menutup layanan kami. Kami buka terobosan lain, call center kita tambah, ada layanan virtual, video call, kemudian juga apa namanya layanan drive-thru kami lakukan. Ada namanya inovasi Sakedap, sarana anjungan kemudahan perizinan. Jadi singkatannya seperti itu. Sakedap ini kan bahasa Sunda ya, bahasa Indonesianya sebentar ya. Gitu. Jadi hanya dalam waktu 10 menit 15 menit kita fokus kepada pelaku UKM dengan resiko rendah ya, resiko rendah, yang mana persyaratannya sangat mudah, hanya cukup dengan KTP, mempunyai account, kemudian mempunyai email dan mempunyai NPWP. Itu bisa mendaftar secara legalitas, bisa apa namanya memiliki nomor induk berusaha. Nah, kemudian kami ya ini MPP ini kami buat dengan GPP itu untuk mendekatkan, lebih mendekatkan dan menyatukan, mengintegrasikan layanan-layanan, baik layanan yang ada dilakukan oleh internal pemerintah Kota Bandung, demikian juga dengan instansi-instansi vertikal lainnya. Nah, sebagaimana amanat dari Kepres ya, dan dari Kemenpan RB dalam hal ini. Ini memang NIB ini merupakan persyaratan ataupun legalitas penting ya Pak ya bagi para pelaku UMKM. Makanya dibuat semudah mungkin supaya pelaku UMKM bisa mendapatkan NIB dengan secara mudah gitu ya Pak ya. Nah, untuk selain dari legalitas gitu Pak, tentunya kan memang UMKM ini di Kota Bandung sedang mengalami apa ya? Mereka masih terus untuk mengembangkan bisnisnya gitu Pak. Apakah di Mall Pelayanan Publik sendiri ini tuh ada layanan konsultasi bagi para pelaku UMKM Pak? Layanan konsultasi kami sangat terbuka dan banyak apa namanya sarananya.
sebagaimana tadi kami sampaikan, ada virtual, ada call center ya. Ya. Tatap muka juga kami lakukan. Dan untuk tatap muka ini ada di 3 tempat ini Mbak Ade. Okay. Ya. Di kantor kami di DPMPTSP juga masih kami memberikan layanan tersebut. Kemudian di gerai pelayanan publik yang ada di Summarecon. Ya. Jadi kami sebar, petugas kami sebar, termasuk ada di mall pelayanan publik. Ya. Okay. Jadi bisa berkonsultasi langsung maupun lewat drive-thru. Oke. Ya, jadi bisa jalan kaki, bisa menggunakan kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Itu tidak usah turun, bisa langsung berkonsultasi dengan petugas kami, dengan front office kami. Ya. Dan mungkin Pak, untuk layanan Sakedap tadi kan bisa drive-thru juga, ada langsung bisa datang ke MPP atau GPP gitu Pak. Apakah ada inovasi dari DPMPTSP sendiri untuk jemput bola gitu Pak? Iya, betul. Mbak Anda, saya lupa tadi belum bersampaikan. Belum lengkap. Memang alhamdulillah ya. Setelah adanya inovasi Sakedap ini adaptasi terhadap pertama perubahan regulasi adanya UU CK kan, kemudian PP 5, PP 6, kemudian ada kemudahan kaitan dengan pelaku UMKM bisa mendapatkan NIB dengan mudah, sehingga kami ada terobosan namanya Sakedap tadi ya. Selain kami lakukan secara online, kami udah full online nih Mbak Adel ya. Sebetulnya layanan proses perizinan kami ini udah full online. Tapi tetap masyarakat kan masih ada yang membutuhkan untuk layanan tatap muka. Ini juga sebagai amanat dari OSS RBA sendiri. Layanan tatap muka tetap harus ada gitu kan. Betul. Nah, untuk layanan Sakedap ini kami rutin laksanakan. Nah, ini alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada jajaran kewilayahan yang sudah merespon dan berkolaborasi bekerja sama dengan kami, aparat kecamatan, bucamatnya ini luar biasa nih Mbak Adel. Jadi mereka kita lakukan setiap minggu. Sementara ini memang baru seminggu sekali, kita nanti akan tingkatkan karena ada keterbatasan SDM kami juga. Ternyata memang di kewilayahan ini cukup banyak pelaku UKM yang merespon ya. Datang di aula kecamatan dengan tim kami, tim Sakedap kami. Jadi mereka pulang sudah mendapatkan NIB. Nah, nanti juga kami akan kolaborasikan seperti tadi ngobrol sedikit ya dengan Mas Zeva ya. Ada pelaku-pelaku usaha, barangkali ada inovasi-inovasi untuk, ataupun nanti kami biasanya lakukan dengan OPD teknis yang berkaitan beririsan dengan pembinaan terhadap UMKM. Jadi untuk layanan Sakedap ke kewilayahan ini masih ongoing ya Pak ya? Ongoing ya. Hari Rabu kemarin kita lakukan di Bojong Loakaler. Jadi ini nanti akan menyusur ke 30 kecamatan ya Pak ya? 30 kecamatan kita sisir, termasuk juga asosiasi-asosiasi atau pelaku usaha, misalnya ada kelompok-kelompok, komunitas memerlukan itu ya lebih mudah kan. Banyak, nah kami datang timnya. Ini tadi ada Sakedap, ini NIB prosesnya juga cepat. Nah mungkin bisa dibantu juga nih Pak menjawab untuk inovasi dari DPMPTSP sendiri nih Pak, selain Sakedap, apakah ada inovasi lain untuk membantu akselerasi ekonomi di Kota Bandung Pak? Ya, baik. Jadi terkait inovasi dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi bagi UMKM, sebagaimana kita ketahui di dalam proses pengembangan atau pembinaan terhadap UMKM itu memang dimulai dari legalisasi perizinannya. Kemudian berbicara terkait juga dengan rantai pasok, pembiayaan, pembukaan pangsa pasar dan lain-lain. Namun di dalam konteks PTSP kami memberikan inovasi untuk kemudahan perizinan, di mana kami saat ini sedang menyusun dan mengembangkan Invest Bandung. Di mana Invest Bandung ini adalah salah satu sarana informasi kemudahan yang akan mencakup dari sisi regulasi, dari sisi peta dan peluang investasi yang ada di Kota Bandung. Kemudian juga nanti akan kita kembangkan juga dengan tersedianya konsultan-konsultan yang akan memfasilitasi teman-teman yang akan berusaha, dan juga akan kita kembangkan juga terkait juga dengan kita membentuk regulasi-regulasi yang akan semakin memudahkan terkait dengan investasi dan peluang kemudahan. Untuk Invest Bandung sendiri ini berarti masih belum launching ya Pak ya? Sudah launching. Untuk diperuntukkan untuk siapa saja Pak untuk Invest Bandung itu? Jadi Invest Bandung ini merupakan sarana informasi yang
nanti pada saatnya nanti akan kita buat bisa dua arah. Saat ini memang Invest Bandung ini baru berisi terkait dengan kesesuaian peta dan peluang investasi, kemudian PTR DTR kita, kemudian juga peta mapping investasi yang ada di kecamatan. Tapi ke depan ini akan kita kembangkan lagi, akan kita integrasikan dengan sarana layanan untuk UMKM yang ada di dinas-dinas. Kemudian kita juga akan kembangkan juga terkait juga dengan konsultan-konsultan yang memfasilitasi proses perizinan akan kita masukkan juga, dan kemudian juga kita akan tambah lagi dengan regulasi-regulasi terbaru yang sedang kita kembangkan saat ini terkait dengan insentif dan kemudahan berusaha. Oke, jadi memang dengan adanya Invest Bandung ini diharapkan juga bisa membantu para pelaku UMKM ataupun juga membantu para investor untuk mencari informasi juga ya Pak ya? Iya betul, karena Invest Bandung ini nanti juga akan kita tambahkan juga dengan daftar tenaga kerja siap kerja, itu nanti akan kita masukkan juga. Jadi regulasinya kita siapkan, konsolnya kita siapkan, aplikasinya tersambung dengan SKPD, tenaga kerja siapnya akan kita siapkan juga. Jadi orang yang mau berinvestasi mudah-mudahan akan sangat dimudahkan dengan Invest Bandung ini. Bismillah ya Pak ya. Karena memang dengan adanya kegiatan investasi sendiri juga bisa membantu akselerasi ekonomi ya Pak ya. Iya gitu. Betul. Ya baik Pak, mungkin selain itu juga ada juga nggak sih Pak program khusus untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas usahanya Pak dari DPMPTSP sendiri Pak? Baik, kalau program khusus dari kami, yaitu tadi sebagaimana disampaikan ke Pak Kadis, bahwa tadi kami sampaikan bahwa dalam pengembangan UMKM itu dari sisi tugas pokok kami itu terkait dengan legalisasi perizinannya. Nanti mungkin dinas teknis terkait bisnis matchingnya, terkait dengan pendidikan diklat pelatihannya, kemudian pembiayaannya nanti dengan perbankan dan lain-lain, pembukaan pasar nanti dengan dinas teknis. Tapi dari sisi kami ini memudahkan terkait dengan proses perizinan. Sebagaimana kita ketahui dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sebetulnya perizinan sekarang ini sudah berubah, yang tadinya berbasis perizinan menjadi berbasis resiko. UMKM itu masuk ke dalam resiko rendah dan perizinannya tidak memerlukan izin, hanya cukup dengan NIB. Dan NIB ini prosesnya sangat mudah. Tadi Pak Kadis juga punya program terkait dengan Sakedap, di mana Sakedap ini kita menjaring lagi ke wilayah-wilayah untuk menyisir barangkali ada teman-teman UMKM yang belum mendapatkan legalisasi perizinannya, kita bantu. Nah, selain tadi DPMPTSP kan juga punya program dari Sakedapnya gitu ya, menjadi program unggulan. Bagaimana juga sih Pak DPMPTSP ini bersinergi dengan perangkat daerah lainnya nih Pak terkait dengan akselerasi ekonomi? Iya, baik, saat ini kami di DPMPTSP sedang aktif berkomunikasi dengan dinas teknis dalam rangka menyusun program-program insentif dan kemudahan. Kita punya beberapa program nanti di mana perusahaan-perusahaan besar kita harapkan mampu menjadi orang tua asuh bagi UMKM itu. Kemudian selanjutnya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah besar nanti bisa menjadi orang tua asuh bagi UMKM, nanti akan kita berikan insentif. Akan bisa insentif kemudahan, dan ini timnya sedang kita susun, mekanisme prosedurnya sedang kita susun, dan mudah-mudahan insentif dan kemudahan berusaha yang kita ciptakan ini mampu menjadi instrumen untuk menggerakkan roda ekonomi yang di Kota Bandung. Betul. Gitu, Pak. Nih untuk mekanisme sendiri nih Pak terkait potensi investasi Kota Bandung kan memang sudah ada mappingnya juga ya Pak ya dari DPMPTSP sendiri. Nah ini tuh memungkinkan nggak sih Pak untuk para investor ataupun UMKM bertemu secara langsung di melalui program-program DPMPTSP Pak? Sangat mungkin, bahkan Pak Kadis memberikan arahan kepada kita untuk membuat satu program khusus Bandung Invest Forum nanti pada saatnya. Ini skemanya sedang kita atur bersama tim, di mana kita nanti tidak saja akan tanda kutip memasarkan program-program investasi yang menjadi kebijakan pemerintah, tapi juga akan memaparkan terkait dengan program-program investasi yang menjadi kebijakan badan usaha milik daerah, serta kita juga akan menggerakkan sektor-sektor investasi yang ada di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bandung ini adalah kota kuliner, kita kota fashion, kita akan sangat terbuka dan akan sangat bahagia jika teman-teman yang dari luar negeri punya makanan khas yang bisa berada di sini, ataupun klinik kecantikan yang ada di luar negeri bisa ada di sini. Itu nanti kita sedang usahakan bersama dengan teman-teman asosiasi untuk dikembangkan ke depan. Ini Pak mungkin sebelum kita beralih ke Mas Zeva ya, ini mungkin kan seorang investor juga pengen lihat gitu ya agresif dari suatu bisnis itu seperti apa. Nah dari sisi pemerintahan nih, gimana sih Pak peluang investasi di Kota Bandung saat ini? Apakah bisa membantu para investor untuk mengembangkan uangnya mungkin atau seperti apa?
Baik, Kota Bandung saya pikir sudah sangat teruji ya, sangat dalam rangka kita menampung para investor. Mungkin teman-teman bisa lihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada sejak dari dulu sampai sekarang masih bertahan. Kita punya PT Pindad, kita punya Jabil, kita punya PTDI, kita punya Bio Farma, kita punya Mepro, dan semuanya berkembang dan semakin besar, semakin menguntungkan, CSR semakin besar. Artinya Kota Bandung merupakan kota yang sangat layak untuk investasi. Bahwa kita, pemerintah Kota Bandung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memberikan kepastian hukum terhadap sektor-sektor investasi. Ini tim kami sedang mempersiapkan semuanya supaya regulasi yang kita ciptakan tidak saja memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan insentif dan kemudahan bagi para pelaku usaha itu. Jadi untuk peraturan ataupun perizinan regulasinya ini jelas sedang memang setiap harinya selalu dikembangkan ya Pak ya, gimana caranya supaya tetap menguntungkan para pelaku UMKM tapi juga memudahkan para investor ya untuk melihat peluang bisnis di Kota Bandung. Nah, mungkin ini kita akan beralih ke Mas Zeva sebagai investor, pelaku usahanya sendiri nih Mas ya. Nah, mungkin pertama-tama nih wargi Bandung ingin bertanya-tanya, sebagai milenial mungkin mereka punya sejumlah uang untuk diinvestasikan, tapi sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan pertama kali oleh para investor pemula gitu Mas? Ya, jadi benar seperti yang Bapak katakan, investasi itu ada yang low risk, ada yang high risk ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang baru UMKM atau yang baru startup, di situ dia multiplying growth-nya sangat bagus sekali ya. Investor kan pengen yang high return, artinya low risk. Perusahaan-perusahaan yang operasional cost-nya masih kecil, tapi revenue-nya besar, itu kan akan sangat menguntungkan untuk investor. Jadi memang kalau biasanya kami atau saya dalam menjalankan sebuah lahan investasi kita mencari yang seperti itu, Pak. Mencari yang risknya low tapi rewardnya high gitu. Makanya yang multiplying growth-nya tinggi gitu. Jadi memang low risk tapi high return gitu return, ya. Nah, untuk dari investor sendiri, dari segi investor sendiri supaya ini para pelaku UMKM juga bisa mempersiapkan gitu ya. Sebenarnya apa sih kriteria utama yang dilihat oleh seorang investor ketika melihat UMKM bidikannya nih? Yang pertama sih kami kalau dari investor selalu melihat pembukuannya ya. Sebenarnya kami kalau invest kita agak tidak peduli ya dengan domain bisnisnya, yang penting angkanya. Nah, bagaimana ini cash flow-nya, bagaimana ini neracanya, bagaimana ini laba ruginya. Karena bisnis itu banyak sekali industrinya, berbeda-beda kesehatannya apa. Nah, dari semua investee atau orang yang akan invest tuh, kami selalu melihat due diligence-nya dari financial statement-nya ya. Nah, karena itu kami memang sangat mendorong untuk para pelaku usaha yang ingin scale up, ingin menaikkan levelnya, itu merapikan pembukuannya. Karena dari situ kita bisa lihat bagaimana sih perusahaan ini berjalan. Jadi pembukuan itu paling penting ya, karena walaupun memang misal bisnisnya famous, penjualannya juga tinggi, tapi pembukuan yang nggak rapi, tetap investor nggak akan lirik ya. Ya benar. Karena tidak bisa due diligence itu kita. Karena memang dinilainya dari kuantitasnya juga ya Mas ya. Nah, untuk pola investasi sendiri nih, gimana sih pola investasi sehat kepada pelaku UMKM menurut investor sendiri nih? Kalau dari UMKM kita selalu menyarankan untuk tidak proyeksinya terlalu tinggi ya. Misalkan dalam 1 tahun 2 tahun mereka awalnya hanya bergerak di omset atau revenue 100 juta. Jangan langsung menjadi revenue 10 miliar gitu. Itu kan akan susah untuk menggapainya gitu ya. Kita harus yang workable, masih bisa digapai tapi menarik untuk investor. Kalau terlalu kecil juga investor returnnya kurang bagus gitu. Kita akan buang resource gitu untuk bisnis yang returnnya tidak terlalu tinggi gitu. Makanya mungkin harus di tengah gitu ya. Bagus tapi tidak terlalu mengada-ngada gitu. Betul. Jadi memang sesuai realita ya. Benar. Nah, mungkin ini beberapa waktu lalu kan juga khususnya di Indonesia sendiri nih kita ada isu badai ekonomi sendiri karena memang badai startup gitu ya, karena memang adanya kerjasama antara pengusaha dengan investor. Karena memang ketika kita sudah bekerja sama dengan investor, tentunya kan dibagi gitu ya hasilnya. Dari investor sendiri, ini sebaiknya gimana sih Mas untuk para pelaku mempersiapkan ketika memang mereka sudah bekerja sama dengan investor, apa aja yang harus dipersiapkannya nih Mas? Jadi kalau investor sendiri kan pendapatannya dividen ya. Dia dari perusahaan sudah bersih langsung dibagi berdasarkan equity. Nah, karena itu operational cost-nya harus ditekan sekecil mungkin. Jadi kalau bisa kayak kita teknologi gitu, dia operasional cost-nya sangat kecil ya. Kita tidak butuh banyak orang, tapi kita revenue bisa besar. Nah, saya menyarankan untuk investasi atau pelaku usaha itu efisiensi perusahaan.
yaitu operational cost serendah mungkin, revenue setinggi mungkin. Itu akan aman untuk investi dan menarik dan bagus untuk investor itu. Oke. Nah mungkin tadi kan memang pembukuan harus dipersiapkan juga gitu ya, pembukuan keuangan. Tapi sebelum melihat dari pembukuan keuangannya sendiri, idealnya tuh investor tuh melihat dari segi apanya sebelum dia tahu keuangannya gitu? Pertama sih kita melihat orang ya. Kita biasa istilahnya founders ya. Kita melihat foundersnya tuh latar belakangnya, integritasnya itu karena kita invest ke orang sebenarnya ya. Betul. Tapi setelah ke orang ya ke bisnisnya juga. Jadi orang pendidikan penting. Kita melihat dia karena kalau pendidikan selain ilmu teman-teman ya. Di situ banyak koneksi yang bisa buka jalan, bisa buka kesempatan gitu. Nah, selain foundersnya kita lihat bisnisnya juga gitu. Ya terkait bisnis, pembukuan dan founders gitu kira-kira di situ. Oke. Ini tentunya Mas Zeva kan sebagai pengusaha dan juga investor gitu ya. Tadi udah dijelaskan juga kalau misalkan di Kota Bandung nih ya udah nggak usah diragukan lagi ya untuk investasi di Kota Bandung insya Allah. Nah tapi dari Mas Zeva sendiri, gimana sih Mas Zeva sebagai investor melihat peluang investasi di Kota Bandung? Oh saya lihat sangat bagus ya karena bisa beragam usaha berjalan di sini. Mulai tadi fashion, kuliner, bahkan industri-industri lain juga bisa berkembang di sini. Oke. Nah biasanya nih dari seorang investor visioner gitu, pandangannya ke depan udah bisa melihat gambaran ini. Untuk di Kota Bandung sendiri Mas sebagai investor, gimana sih Mas melihat peluang bisnis ke depan itu bagusnya tuh seperti apa sih Mas? Bagusnya yang semakin mengadopsi ya tadi teknologi ya. Karena di situ balik lagi ke efisiensi perusahaan. Kita tidak perlu terlalu banyak staff. Kita tidak terlalu banyak operational expense yang tidak penting gitu karena udah diadopsi dengan teknologi. Karena teknologi itu high gross margin ya. Basically kita untuk duplicating service ke different customer tuh zero ya sebenarnya. Itu di situ duplicatingnya. Makanya kita selalu menyarankan investi atau pelaku usaha adopsi teknologi semaksimal mungkin supaya efisiensinya makin tinggi gitu. Jadi memang juga selain punya bakat untuk berjualan, berbisnis, tapi juga mereka harus memikirkan teknologi yang digunakan ya untuk menekan biaya operasional gitu ya tadi ya. Nah mungkin dari sebagai seorang pengusaha sendiri ataupun investor sendiri, sebenarnya apa sih harapan seorang pengusaha ini kepada pemerintah ketika memberikan investasi dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha mikro? Karena kan memang UMKM ini ada di bawah binaannya Disdagin juga ada ya Pak ya, ada Diskop KM gitu. Nah dari seorang investor sendiri apa sih harapannya terhadap pemerintahnya sendiri gitu? Kami berharap memang benar ada forum-forum ya. Jadi memang lebih terbuka, kita bisa mingling lah istilahnya. Kita tahu, oh ini yang sedang menjanjikan, oh ini yang akan lebih terbuka ke depannya ya, dipertemukan, lebih ada sering event-event investasi sehingga kita bisa saling kenal satu sama lainnya gitu. Saling kenal dengan satu sama lain. Nah, tadi sempat ngobrol juga nih sama Mas Zeva akan ada kegiatan untuk memberikan pembukaan gratis terhadap UMKM Mas. Mungkin boleh dijelasin nih, siapa tahu pelaku UMKM lagi nonton dan mau ikutan. Ya, jadi salah satu perusahaan saya itu memiliki produk platform accounting software ya. Di perusahaan saya ini bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran. Kita memberikan sumbangsi kontribusi gratis kepada seluruh pelaku usaha. Jadi kita kasih gratis akses accountingnya supaya pembukuan mereka rapi, lebih gampang untuk perpajakan, lebih gampang untuk permodalan. Nah, melalui kerjasama ini juga kami keluarkan sebuah event ya yang tadi itu. Kita mengeluarkan kasih reward lah untuk pelaku usaha yang berhasil mentransformasikan bisnisnya, pembukuannya ke digital. Kami ada sebuah acara Bandung Investment 2022 yang kami akan ujungnya invest bisnis-bisnis yang berhasil mentransformasikan bisnisnya. Oh ya, ini lupa nih ditanyain juga. Untuk para pelaku UMKM, kan memang ketika mereka bertemu investor tentunya ada beberapa penjelasan yang harus mereka jelaskan juga dong ya, semacam presentasi gitu. Sebenarnya apa saja yang dinilai sama investor ketika para pelaku UMKM memaparkan bisnisnya, Mas? Ya, pertama kita selalu melihat valuasi bisnisnya. Valuasi bisnis itu kan biasa dari revenue ya, kotor ya. Nah, udah dari valuasi kita melihat return on investment-nya dari untuk investor. Artinya dari capital yang ditaruh, dapat equity berapa besar. Karena kalau equity yang terlalu kecil juga investor agak sia-sia gitu ya. Iya, betul. Equity-nya kecil sekali karena berujung ke dividen ya gitu ya. Nah, biasanya terkait valuasi, terus operational cost-nya gimana, ramping nggak perusahaannya, founders-nya gimana, terus skema bisnisnya, stream revenue-nya dari mana saja. Semakin banyak stream dari sebuah bisnis semakin bagus ya. Artinya kalau kita di teknologi misalkan ada dari komisi, ada dari subscription, ada dari macam-macam gitu. Itu akan memperbesar valuasi bisnisnya. Nah, kita sangat suka bisnis-bisnis yang seperti itu gitu.
banyak gitu streamnya gitu. Oke, jadi memang nih buat para pelaku UMKM di Kota Bandung, hayu banyak banget yang harus dipersiapkan ternyata, terutama pencatatan keuangannya. Jadi kalau misalkan pencatatan keuangannya rapi, kita bisa melakukan scale up dengan menggait investor-investor ternama gitu ya, Mas ya. Benar, Pak. Oke, ini mungkin terakhir nih Pak Kadis, bisa menyampaikan juga harapan dari pihak pemerintah sendiri terhadap pelaku UMKM, ataupun ini menjadi closing statement dari Pak Kadis, silahkan. Ya, alhamdulillah. Tadi kan Mas Deva juga menyampaikan ya, dari sisi para pelaku usaha. Harapan kami, Bandung ini kan potensi peluangnya luar biasa ya, dengan didukung kondisi demografis, cuaca yang kondusif begitu. Nah, ini terbuka untuk para pelaku usaha berinvestasi di Kota Bandung. Harapan kami ya semakin banyak investor yang berinvestasi di Kota Bandung dengan peluang potensi yang tadi disampaikan ya. Nah, inovasi-inovasi kami juga lebih memberikan kemudahan, seperti misalnya dengan Cakedap, kemudian juga kami ada aplikasi website Invest Bandung, itu kan dengan satu klik aja bisa melihat bagaimana potensi peluang di Kota Bandung. Nah, semua aplikasi inovasi tadi kan tidak akan bermanfaat kalau tidak digunakan oleh masyarakat. Jadi harapan kami dalam kesempatan ini, mangga Bapak dan Ibu pemirsa ya ini ya, bisa melihat inovasi-inovasi kami dan ikuti sosial media kami, baik Instagram, YouTube, itu kami selalu update informasi-informasi berkaitan dengan regulasi, aspek alur dari perizinan, kemudian juga persyaratan dan lain sebagainya lah, termasuk potensi investasi. Dan alhamdulillah kan Kota Bandung ini kemarin baru disahkan ya Perda RT/RW ya. Kemudian juga tentunya nanti ada RDTR-nya. Nah, ini lebih memberikan kepastian kepada para pelaku usaha di mana lokasi untuk berusahanya. Oke, baik. Jadi itu harapan dari DPMP-TSP sendiri. Kemudian punten, MPP ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betul. Jadi kalau misalkan nih warga Bandung yang lagi nonton belum puas gitu ya mendengar penjelasan, bisa langsung datang ke MPP ya Pak ya? Datang ke kami, baik ke kantor kami Jalan Cianjur 34 ya. Sebelahnya ada Mall Pelayanan Publik ataupun di Bandung Timur. Bandung Timur ya. Jadi memang apapun fasilitasnya, sebanyak apapun programnya, kalau misalkan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat mah akan jadi sia-sia ya Pak ya. Jadi hayu wargi Bandung datang ke MPP, banyak banget pelayanan yang memang bisa dinikmati sama wargi Bandung. Nah, mungkin dari Mas Zeva nih Mas, harapannya terakhir atau bisa menjadi closing statement untuk para pelaku UMKM ataupun para investor di luar sana. Silakan. Ya, untuk para investi atau yang pelaku usaha yang ingin diinvest, saran saya tadi merapikan pembukuan supaya kelihatan langsung, karena begitu tidak rapi kan invest tuh first impression ya. Kalau ini nggak rapi, ini nggak profesional, orang udah bad impressionnya gitu. Jadi impresi pertama itu sangat penting terkait founders, terkait pembukuan, itu dirapikan teman-teman para pelaku usaha yang ingin diinvest. Ya, seperti itu. Pesan saya. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah menjelaskan ini secara detail. Makasih juga Mas Zeva sudah memberikan pencerahan terhadap para pelaku UMKM terkait dengan investasi sendiri. Boleh terakhir, boleh. Silakan. Jadi tadi kan Mas Zeva dari sisi keberadaan pelaku usahanya ya. Nah, kami barangkali tolong untuk taat memproses perizinannya. biar mendapatkan kepastian legalitas, kemudian juga kemudahan untuk menambah permodalan. Betul ya Mas Zeva ya? Betul Pak. Dengan adanya mempunyai perizinan, kan aspek permodalan juga lebih mudah. Betul, karena dengan adanya perizinan ataupun legalitas tadi juga bisa melindungi juga para pelaku UMKM ya Pak ya. Jangan lupa untuk melaporkan investasinya. Kita kan ada kewajiban ya, LKPM namanya, laporan kegiatan penanaman modal. Oke, jadi memang selain menjalankan bisnisnya juga wajib banget untuk taat aturannya juga ya Pak ya, dan juga memperhatikan perizinan. Kemudian juga tak lupa LKPM juga, biar kita tahu berapa sih investasi di Kota Bandung ini. Dan alhamdulillah kan tahun kemarin kita tercapai 11,4 triliun. Luar biasa banget. Oke, jadi memang supaya ini juga bisa dilihat ataupun dihitung secara kuantitasnya itu seperti apa, apakah ada peningkatannya atau seperti apa ya Pak ya.
Nah baik, mungkin itu tadi wargi Bandung perbincangan kita mengenai akselerasi ekonomi di Kota Bandung melalui investasi di Kota Bandung. Jadi memang Kota Bandung ini merupakan kota yang gak usah diragukan lagi untuk berinvestasi di Kota Bandung. Selain peluang bisnisnya juga di Kota Bandung mah oke. Perizinannya juga mudah banget untuk didapatkan. Nah jadi mungkin sekian gratis dan juga gratis, jadi dipungut biaya sama sekali. Oke wargi Bandung, sekian Ngariung ataupun Bandung Beraksi kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Ngariung episode selanjutnya. Dan yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.